wa asyhadu anna dulu amma ba'd. Alhamdulillah di malam ini Allah memberikan sehat kepada kita dan memberikan istiqomah. Mudah-mudahan ini merupakan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk berada di atas jalannya yang lurus. Semoga setelah kita memahaminya apa yang akan kita pelajari, Allah memberikan taufik pula untuk bisa mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Monggo. Ya, terakhir 11 11 11 11. Sekarang 11 12. Iya. Monggo. Saya duluan ya, Mbak Susi. Ya, Wiwin ya, ya, Dr. Wiwin, Mbak Susi ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah diberitahu tentang seorang yang mentalak istrinya 3 kali talak sekaligus. Maka beliau bangkit dan marah, lalu bersabda, apakah kitab Allah akan dipermainkan? Padahal saya masih berada di tengah-tengah kalian. Sampai-sampai ada salah seorang yang bangkit dan berkata, wahai Rasulullah, apakah aku harus membunuhnya? Paham, Dok? Enggak, Ustazah. 3 kali talak sekaligus itu Nggak boleh dipermainkan, talak itu langsung mentalaknya 3. Jadi walaupun dia mengucapkan talak 3, tetap yang jadi 1 gitu itu maknanya, Dok. iya. Jadi si orang ini saking kesalnya mungkin kepada istrinya, aku talak 3 kamu sekalian. Jadi Rasulullah mendengar itu nggak setuju. Apakah kamu akan mempermainkan kitabullah? Gitu. Jadi kalau emosi kepada istri, ya jangan seperti itu. Iya, iya. Hmm. Ada tahapannya ya Ustazah. Apa jarak talak 1, 2, 3 itu apakah ada aturannya atau Iya, peraturannya kan dia mentalak 1, sudah mentalak 1. Nanti kalau dia rujuk lagi berarti kan udah jatuh tetap talak 1. Kemudian ada masalah lagi suami istri tersebut sehingga si suaminya itu mentalak lagi 1 lagi berarti itu 2. Nah nanti begitu kedua itu dia itu ingin rujuk lagi, maka rujuk. Nah setelah itu nanti mungkin beberapa tahun jaraknya atau walau alam, akhirnya dia itu mungkin jengkel lagi kepada istrinya dan mungkin istrinya pun nggak suka juga dengan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban suami istri yang dilakukan dalam kesehariannya. Akhirnya ya ditalak lagi ketiga. Nah ketika talak 3 itu berarti sudah putuslah hubungan dia selama-lamanya. Kecuali nanti kalau si istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain dan diceraikan oleh laki-laki tersebut, baru dia bisa mengulangi lagi pernikahan kepada istri yang mantan istrinya tadi. Begitu Susi tahapannya. iya. Jadi langsung talak 3 itu selain nggak boleh juga nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Selain nggak boleh itu nggak bisa. Oh. Jadi yang berlaku 1. Itu Oh. zaman Rasulullah. Di zaman Abu Bakar iya. Tapi ketika di zaman Umar bin Khattab, karena banyak laki-laki yang mempermainkan perempuan. Maka begitu dia mengatakan si laki-laki, aku talak 3. Maka Umar bin Khattab memutuskan, iya kamu menjatuhkan talak 3. Akhirnya selesailah talak tersebut 3-3-nya kepada si perempuan tersebut. Sudah dia tidak bisa kembali lagi. Nah, itu merupakan ijtihadnya sahabat Umar bin Khattab pada waktu itu. Nanti ini insya Allah mungkin ke depan ada. Nah, karena masalahnya diakui oleh Rasul, maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali gitu kan. Jadi di zaman Umar juga sudah bermasalah laki-laki mempermainkan perempuan.
Ya begitu dok. Iya, Ustazah, Hmm. apakah ketika suaminya menjatuhkan talak satu, kemudian rujuk lagi, itu istrinya berhak nggak menolak? Ya terserah istrinya kalau tidak mau dirujuk nggak bisa. Nggak bisa Udah ya? Ya, ya ada udah mentak. kekuatan, ya kekuatan hukum juga ya. Nanti begini, ketika si suami mentalak satu, umpamanya dia ada di rumah. Kalau dulu kan begini sistemnya, si suami itu memiliki rumah, si laki-laki itu memiliki rumah, kemudian menikahi seorang perempuan, maka seorang perempuannya itu diajak ke rumahnya laki-laki tersebut. Hmm. Jadi itu adalah harta laki-laki semuanya. Kemudian dicarikan nafkah untuk si perempuan itu. Maka selama di dalam zona pernikahan, si istri itu ya berhak menempati rumah tersebut. Nah, ketika ada penceraian, diceraikan talak satu si perempuan tersebut, maka nggak perlu si perempuan itu diusir dari rumahnya selama dalam kurun idah. Hmm. Maka kurun idah yang diberikan oleh Allah kan 3 kali kuru, 3 kali keremas atau 3 kali head. Maka Ya. setelah itu umpamanya ini satu masih bertahan si laki-laki yang nggak mau merujuk. Dua, nah jadi selama 1 bulan 2 bulan dan 3 bulan itu di rumahnya harus tetap. Begitu nanti idahnya selesai dan dia belum sempat rujuk kepada si istrinya, berarti udah habislah masa idahnya, maka si perempuan nggak boleh tinggal lagi dengan suami, itu haram hukumnya. Jadi Hmm. selama masih dalam idah itu diperbolehkan, mungkin hanya pisah ranjang di situ, tapi tetap tetap talak sudah jatuh satu secara syara. Oke. Duh, Ustazah, kenapa kok Umar eh apa Sayyidina Umar itu kok membolehkan langsung talak 3? Terus Masalah, yang zaman kita ini nanti ngikut yang mana? nah ya gitu. Umar itu melihat fenomena kehidupan laki-laki itu sangat jahat sekali kepada perempuan. Jadi banyak perempuan-perempuan yang ada masalah sedikit, udah kamu akan aku cerai, ya udah dicerai 1 kali. Nah nanti begitu mendekati idah selesai, ini apa keramas yang ketiga itu hampir dia itu si perempuan itu apa head ketiga, maka dia minta rujuk lagi kepada perempuan. Ya udah rujuk. Nah, nanti setelah beberapa bulan dibutuhkan, aku cerai lagi kamu. Akhirnya dicerai lagi si perempuan itu. Maka setelah dicerai itu, nah, itu yang ketiga lagi itu rujuk lagi. Kemudian setelah itu dia cerai lagi. Jadi itu dipermainkan gitu. Begitu waktunya mau habis, talaknya dirujuk, mau habis, dirujuk. Nah, itu banyak bukan seorang dua orang gitu. Akhirnya oleh Umar dikatakan karena laki-laki itu mudah mengucapkan talak, begitu kamu mengatakan aku talak 3 kamu, ya udah jadi kamu talak 3 tidak akan bisa rujuk lagi. Maka di situ si atau umatnya apa namanya rakyatnya Umar bin Khattab itu akhirnya tidak mempermainkan lagi. Itu dok. Ini kan di zaman Rasulullah itu langsung kan Rasulullah yang mengatakan ya. Dari seorang laki-laki mentolak istrinya 3 langsung gitu. Maka Rasulullah itu kan berdiri sambil marah tuh gitu. Apakah kamu mau Hmm. kita buloh gitu? Umar juga ya begitu, tegas. Kalau di Indonesia Hmm. Nah, gimana, Ustazah? maaf ya, sekarang kita ikutnya ke Rasulullah, Dok. Hmm. Itu Rasulullah. Jadi kalau umpamanya sekarang ada laki-laki, udah kamu itu tak talak 3. Nah, itu yang jadi kita ngambilnya ke Rasulullah aja. Masalahnya, kenapa nggak mengambil Umar bin Khattab? Seumpamanya ini negara kita, negara khilafah dipimpin oleh seorang khalifah yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Nanti kita samina wa atonya terhadap pimpinan kita. Dan mungkin pimpinan kita yang paham itu, seperti Umar bin Khattab tadi, melihat fenomena orang-orang gitu kan. Bagaimana Iya. ini apa, rakyatnya di dalam masalah menjalankan agama. Gitu. Jadi kita samina wa atona kepada khalifah. Nah, kalau sekarang ini kan kita tidak bisa apa mengambil keputusan ke Umar bin Khattab, tapi kita langsung aja ke Rasulullah. Ya, Ya. ya, ya. Anu ya. Iya.
khalifah ngurusin kayak gini ya, nggak bayangkan misalnya di Indonesia ini presidennya ngurusin Iya, iya dok. rakyatnya kah cerai. Ja- Jadi hukum Allah itu tegak di atas. Jadi seandainya ada rakyat yang menyalahi hukum Allah, ya tinggal kan ada apa? Ada legislatifnya masing-masing nanti kan. Ada yang bagian ngurus ini, bagian ngurus ini. Tapi kan itu semuanya tegak. Jadi nanti kan Umar bin Khattab itu kan atau khalifah kita ini ya tinggal ACC sama dengan presidentil sekarang ini kan ada menteri-menterinya gini-gini. Jadi nggak langsung presiden yang itu, cuman presiden nanti meng-ACC gitu. Sama seperti itu, cuman kan yang ditegakkan yang kita ikuti adalah hukum Allah. Iya, baik Ustazah. Lanjut. Kalau pengadilan agama di Indonesia itu mengikuti yang mana ya, Ustazah? Mengikuti kompilasi. Ada dingdong kan. Iya, iya. Saya enggak tahu juga sih. Ya. Kedengeran nggak apa yang di bawah? Iya kedengeran. Ya. Lanjut, Dok. Susi. Iya. Ini sama kayaknya ya, berikutnya ya. 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 Iya, yang Lanjut aja. 113 ini sama. Ya, Lanjut aja ya, 114 ya. ya, monggo. Oh ini, sudah juga ini. Ya, sama. Lanjut. Ya. Ini ya, juga sudah ya, 115 ya sama ya. Ya, mirip ya. Ini 116 ini kali. Iya, Mbak. Siapa ini? Dr. Wiwin? Siapa? 116, iya. Gilirannya. Ya. Alah. Ini nyimak semua ini. Saya cuma Dr. Wiwin juga berdua. nyimak. Ya wes saya ya. Nyimak ya. Oke. Tak bacain serat itu dari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang apabila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi sungguh-sungguh, dan apabila dikatakan dengan senda gurau juga akan jadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Hadis riwayat 4 orang imam selain An-Nasai. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Ya, Iya. boleh dipermainkan. Iya. Di dalam salah ini. Kalau toh dia main-mainnya juga itu jadi. Ada seseorang temennya anak kita, umpamanya ke rumah. Bapaknya ngomong, nah aku kawinkan anakku dengan kamu. Itu jadi nikahnya loh. Bapaknya dari perempuan gitu. Itu sudah jadi. Nah, kemudian si suami istri, dia lagi senang-senangnya umpamanya bergurau. Enak ya ternyata kita hidup berumah tangga itu kalau tahu enak seperti ini ya saya dari dulu nikahin kamu. Tapi kenikmatan ini seandainya aku ceraikan kamu bagaimana? Nah, bercanda, aku ceraikan kamu bagaimana? Ya nggak apa-apa kata istri itu. Berarti jadi dia menceraikan. Jatuh tangan. Ini berarti kata-kata 3 perkara ini tidak boleh dibuat senda gurau ya, Tidak boleh dipakai main-main. Harus ada keseriusan dia. Nggak usah mengucapkan, saya kan nggak ada niat dalam hati untuk menceraikan gitu. Tapi itu hanya ucapan itu. Malah yang diucapkan itu yang jadi. Malah seandainya dia di dalam hati ada niat untuk menceraikan tapi belum terucap, malah itu tidak jadi. Lanjut, monggo dok. Kalau ada yang belum jelas, monggo dok ditanya. Ini hadis selanjutnya mirip juga
sama. Tadi selanjutnya juga sama. Talak 9. Ya. Talak nikah sebenarnya teman pernah jadi ya. 119. 19 ya. Ini ya Ustazah baca ya. Dari Abu Hurairah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengampuni apa-apa yang tersirat di dalam hati umatku selama mereka belum mengerjakan atau mengucapkannya. Ya. Paham Iya. ya? Paham Ustazah? Jadi cuman greget di dalam hati, kata si suami, enaknya ini perempuanku atau istriku tak talak. Itu di dalam hati, belum diucapkan. Jadi itu tidak termasuk menolak. Talak tidak. Lanjut. Baik. Perbuatan orang yang lupa, salah, dan dipaksa. Ya. Tidak itu ya, tidak ada catatan, tidak dicatat oleh Allah. Ketika Iya. lupa, maka Allah memaafkan. Ketika kita berbuat salah, maka dimaafkan. Atau dia dipaksa, kita hidup di suatu tempat, yang tempat itu menjadikan nyawa kita terancam. Kamu kalau tidak mau melayani aku, tak bunuh loh ya. Akhirnya dia ya terpaksa gitu. Maka dia diperkosa, umpamanya di situ, itu bagi perempuannya itu tidak berdosa karena keterpaksaan. Ya itu dong. Kalau dijual gitu, di trafficking, human trafficking, zaman sekarang itu. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Cuman maksudnya kalau kan mungkin ada aja sampai sekarang yang nggak ketahuan begitu loh. Maksud saya Ustazah. Itu jadi terpaksa dijadikan PTS begitu, gimana itu ya? Seandainya si perempuan tersebut bisa membela diri atau bisa menghubungi aparat ataupun pihak keluarganya sambil dia menunggu keputusan itu dan dia ada usaha, maka seandainya ada keterpaksaan, ya bagaimana lagi gitu kan, tadi terpaksa dan dia tetap membenci apa yang dilakukan oleh pihak yang apa tadi menzoliminya itu. Iya begitu, terpaksa itu kan. Nauzubillah min dzalika. Iya. Kalau kata dok, trafficking seperti itu apa ada ya? TKI lah dok. Iya, iya, iya. Termasuk kalau di diracun dengan narkoba begitu ya. Tapi ya gimana ya? Kalau tidak mendekati tempat-tempat yang berbahaya seperti itu, ya insya Allah selamat ya. Betul. Ya, makanya disitulah kita memilih itu kan ada dalam pilihan kita. Kenapa mesti ke situ? Jadi seorang Muslim itu ketika apa yang akan dia lakukan, apa yang dia langkahkan kakinya atau dalam mengucapkan, ucapannya dipikir, apakah nanti dari ucapan saya ini dan dari tindakan saya ini akan ada negatif atau positif. Seandainya negatif ya udah dia menghindar. Kalau toh positif, memang itu yang harus dilakukan. Ya itu dong pilihan itu. Cuman janji Allah begini, barang siapa yang dia itu beriman dan dia itu terus berada di posisi ibadah terus kepada Allah, mempelajari kitabullah, maka Allah berjanji akan Allah berikan kepada orang-orang tersebut furqon, pemisah. Jadi nanti di dalam hatinya itu mungkin gerakan pertama dia ingin seperti itu, tapi kok lama-lama saya nggak suka ya seperti ini. Nah,
Berarti itu adalah Allah mengarahkan kepada hati orang yang beriman tersebut. Ya, mudah-mudahan kita sudah mendapatkan itu. Baik. Lanjut. Siapa sus? Saya ya. Hmm. 1121 ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila seseorang mengharamkan istrinya maka tidak menyapa, kemudian membaca ayat. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu. Ini anu ya, tahapan sebelum talak itu apa itu namanya dengan apa ini tidak menyapa, mendiamkan gitu ya, Ustazah? Ada kata-kata gini kalimatnya di sini iza haroma apabila mengharamkan. Jadi seorang suami itu mengharamkan kepada istrinya berjanji saya tidak akan menggauli kamu, saya tidak akan bersetubuh lagi dengan kamu. Nah, ada kata-kata gitu dari suami. Itu bagaimana cara penyelesaiannya? Maka itu terjadi kepada dari Rasulullah juga gitu. Makanya di sini kalimatnya sesungguhnya adalah bagi kamu ada pada Rasulullah ikutan. Waktu Rasulullah ini namanya mengilah ya. Jadi mengilah itu artinya berjanji kepada istrinya saya tidak akan menggauli istri selama saya 1 bulan. Rasulullah itu yang Rasulullah katakan itu saya tidak akan menggauli istri-istriku selama 1 bulan. Jadi Rasulullah itu selama 1 bulan itu di tempat penyendirian gitu, di tempat mengisolir diri gitu kan, tidak sama sekali kepada istrinya itu satu pun tidak ada yang didatangi selama 1 bulan. Maka setelah selesai 1 bulan janjinya itu maka mendatangi Aisyah. Aisyah pada waktu itu berkata, ya Rasulullah bukankah Anda berjanji 1 bulan? Oh, iya, kan 1 bulan itu ada yang 29. Jadi yang diambil Rasulullah itu adalah 1 bulannya 29. Maka setelah itu Rasulullah menggauli lagi istrinya. Nah kalau itu terjadi pada kita, ya umpamanya saya tidak akan hubungan badan dengan kamu selama 2 minggu. Sudah, nunggu 2 minggu. Nanti kalau udah 2 minggu baru dihubungi lagi si istrinya itu. Tapi kalau umpamanya dia itu seminggu juga sudah ingin dekat dengan istrinya, jangan dulu dia melakukan jima, tapi dia harus membayar kifarah. Oh iya. Ya, jadi Kifarat dulu ya. ya membayar kifaratnya itu ada di dalam surat At-Taubah. Ya, sebentar At-Taubah dok. Ini bayar kifarat sudah sampai kepada dokter belum ini ya? Saya lihat. Surat Al-Maidah dok, ayat 89. Ya, bentar. Al-Maidah 89. Ya, Al-Maidah 89. Udah. Mana sih? Bentar. Saya kok bingung. Mana ke mana? Duh, sebentar. Astagfirullahaladzim. Mana toh? Surat Oh, ini. Surat kelima. Surat ke Al-Maidah 89. Ya, monggo jangan baca. Ini kifarat sumpahnya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja untuk bersumpah.
tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda akibat melanggar sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya. Jagalah Ya, sumpah-sumpahmu, karena Allah menjelaskan kepada hukum-hukumnya. Oh, tadi suami ngomongnya saya 2 minggu tidak akan menjima kamu. Itu haram. Udah, nggak boleh sama sekali itu. Dan ketika dia ngomong begitu tidak jatuh talak. Walaupun umpamanya saya tidak akan kayak seperti Rasulullah, saya tidak akan menghubungi hubungan dengan para istriku selama 1 bulan. Itu tidak menjatuhkan talak Rasulullah. Itu namanya ila. Ila itu bersumpah mengharamkan istrinya untuk digauli. Nah selama 2 minggu ini tiba-tiba udah 1 minggu, mohon maaf si suami ada hasrat kepada istrinya. Maka nggak boleh dia melaksanakan jima sebelum kiparatnya salah satunya ini dilaksanakan. Memberi makan 10 orang miskin, kalau nggak makan berarti pakaian. Kalau nggak ada itu, ya tadi kan kalau memerdekakan kita sudah nggak ada. Kemudian dia kalau memang nggak ada yang tadi, akhirnya berpuasa 3 hari. Ya, pilih mana di antara yang 3 golongan tadi. Kalau mampu tapi milih puasa gitu gimana? Ya boleh, boleh. Saya mau puasa aja 3 hari gitu kan. Padahal itu kan ya dia udah 1 minggu, diambil 3 hari, berarti mungkin hari ke-8-nya boleh hubungan. Ada janjinya tadi kan 2 minggu. Tapi dipotong dengan dia melaksanakan kiparat puasa tadi. Ya udah halal lagi. Tapi kalau dia tidak mau membayar kiparat, nunggu sampai sesuai dengan janjinya dia. Setelah 2 minggu, oh ini udah 2 minggu, baru didatangi tanpa melaksanakan kiparat. Karena tidak melanggar. Ustazah, apakah kondisi melakukan ila ini atau sumpah ini dalam keadaan misalkan dia mabuk atau emosi itu apakah ini syah apa namanya berlaku? Dalam keadaan normal ya, Oh, normal. emosi ada ketersinggungan, ada masalah, ada pemicu kan untuk menjadikan dia itu bersumpah. Kalau baik-baik kan nggak mungkin dia tiba-tiba berjanji seperti itu. Iya. Rasulullah juga ada pemicunya. Masalahnya si para istrinya itu kan minta napakah di luar kemampuan Rasulullah. Entah pada waktu itu minta perhiasan, minta apa gitu sebagai perempuan kan. Gitu. Maka cekcok gitu kan, istri-istrinya itu kumpul. Akhirnya Rasulullah mengambil keputusan itu. Ya sebenarnya seandainya Allah memberikan rezeki kepada Rasulullah sampai Gunung Uhud pun kan bisa dijadikan oleh Allah sebagai sumber kehidupan Rasulullah, jadikan emas gitu. Tapi kan Rasulullah tidak menginginkan itu. Cuman ini masalahnya ada uswatun hasanah pada Rasulullah. Jadi ada apa? Ada solusi bagi kita ketika kita melakukan itu gitu. Jadi seandainya di umatnya ada yang melakukan itu, kalau itu tidak terjadi kepada Rasulullah, terus bagaimana gitu. Maka Allah memberikan hal seperti itu kepada Rasulullah, akhirnya kita ikutan kepada yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Itu Bu Susi. Ya. Lanjut. 11.22 sama ya, Ustazah. Sekarang masuk ke 11.23 ya. Ya. Terus. Aku lagi 11.23 ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa tatkala putri Jaun dimasukkan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mendekatinya, ia berkata, apa nih? Aku berlindung kepada Allah darimu.
Beliau bersabda, sungguh kamu telah berlindung kepada Yang Maha Agung. Kembalilah kepada keluargamu. Paham? Oh, ini ketika ini Jaun ini istrinya yang seperti menolak begitu ya Ustazah. Iya, Kemudian dia mengucapkan berlindung iya. kepada Perempuan Jaun itu dinikahi oleh Rasulullah. Maka ketika malam pertama menolak kepada ajakan Rasulullah. Akhirnya dia mengatakan, "Auzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari kamu." Mendengar seperti itu kata Rasulullah, "Laqad multi bi azim." Kamu telah memperlindungkan kepada Yang Maha Agung. Ya kalau begitu kamu pergi kepada orang tuamu. Akhirnya dicerai pada malam itu juga oleh Rasulullah. Eh, ya ada ya perempuan yang menolak Rasulullah. Jadi artinya bagaimana? Artinya boleh walaupun sudah dinikahi tapi belum di apa? Belum di hubungan badan, boleh diceraikan. Ya. Ya, sudah jelas. Lanjut. Baik. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada talak kecuali setelah akad nikah dan tidak ada pemerdekaan budak kecuali setelah dimiliki. Oh iya, iyalah. Makanya kalau mau talak 3 kan suka gini orang. Jam segini pagi-pagi dia, aku talak kamu ya 1. Tapi nggak dirujuk. Terus mengatakan lagi, aku talak lagi kamu 1 lagi 2. Itu nggak bisa karena kan belum dirujuk gitu kan. Nah, jadi tetap aja dia mengatakan itu 1 talaknya. Kecuali kalau dia sudah rujuk, ditalak lagi, rujuk, talak lagi gitu. Jadi. Ya. Ya, mudah-mudahan suami istri itu saling memahami hukum-hukumnya ya, Ustazah. Iya, harus. Sebagai orang Islam harus paham ini. Tapi kenyataannya ya banyak yang tidak mentadaburi Quran sama hadis. Padahal mereka itu muslim-muslim. Monggo, lanjut dong. Sus, 11:26 Sus. Tuh, 11:26 dia. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah anak Adam bernazar dengan sesuatu yang bukan miliknya, memerdekakan budak yang bukan miliknya, dan menceraikan istri yang bukan miliknya. Iya iyalah, ngaku-ngaku. Jadi seandainya itu hamba sahayaku gitu kan, maka akan aku merdekakan. Yo, hamba sahayanya orang mau dimerdekakan, yang nggak sah lah. Mirip-mirip dengan yang atas. Kalau bernadar dengan sesuatu yang bukan miliknya itu misalnya ngomong gini kah, nanti kalau aku dapat warisan ini tak traktir gitu, kayak gitu warisannya belum dapat. Kalau itu janji, tapi berarti itu harus dilaksanakan. Seandainya itu warisannya kan nanti, nah begitu dia sudah mendapatkan warisan itu harus dibayar dong. Kalau seperti itu. Oh, lah terus contohnya bernadar dengan sesuatu yang bukan miliknya itu misalnya kayak apa ya? Perempuan yang akan jadi istri saya tertolak di waktu itu atau sesudah beberapa hari atau sesudah sebelum umpamanya. Nah, jadi kata-katanya perempuan yang akan jadi istriku akan aku tolak. Belum jadi istri kok ditalak gimana gitu. Iya. Kebun yang akan aku miliki itu, kebun yang akan jadi milikku, maka akan saya sedekahkan itunya buah kurmanya. Dimiliki juga belum kok, udah akan diitukan gitu. Dan tidak ada niat,
Kalau tadi warisan itu kan istilahnya insya Allah umpamanya dari orang tua atau dari anak dia punya hartanya. Maka ketika dia najarnya gini, itu kalau warisan kalau nanti saya mendapatkan warisan dari orang tua saya akan saya ini ya. Itu berarti itu nanti akan dilaksanakan gitu. Harus dilaksanakan begitu dapat warisnya. Tapi kalau umpamanya yang tidak berkaitan dengan warisan itu kebun-kebun orang. Itu kebun yang belum saya miliki itu, nah itu berarti kan belum tentu apakah iya mau dia miliki atau enggak gitu kan, itu udah belum tentu. Itu apa namanya, harus ada yang nyatet kayak utang gitu atau gimana? Kalau terus lupa, giliran dapat sungguhan terus lupa, dapat Oh, warisan terus. nah, dia sendiri yang harus nyatat. Ya, dia sendiri yang harus nyatat, tapi boleh jadi kan dipersaksikan anaknya. Dia ngomongnya kepada siapa gitu. Kan biasanya gini, nanti kalau aku dapat warisan, kamu akan ditraktir. Nah, ada orang yang mendengarkan itu, siapa yang mau ditraktir itu gitu. Berarti orang yang ditraktirnya tadi itu mencatat, tuh kamu janji loh ya, nanti kalau udah dapat warisan harus traktir aku gitu. Itu Dok, nanti ditagihnya di situ. Dan ada niat kita sendiri memang untuk eh, memberikan, seandainya kita menang ya itu harus ada catatan diri sendiri dan terbuka simpan di mana gitu, nggak tertulis ya begitu. Baik, sudah. Sudah 27. Aku lagi Tasus. Ya, Dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, pena diangkat, tidak digunakan untuk mencatat dari 3 orang, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga dewasa, dan orang gila hingga ia berakal atau sadar. Iya, jadi segala tindak tanduknya itu tidak tidak dihisap nantinya ya. Betul, diangkat itu maksudnya tidak dipandang salah dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Seperti mohon maaf, umpama kemarin apakah ada kejadian kan itu belum balik perempuan, apa dia sudah men apa belum ya usia, kalau laki-laki aja dia usia TK ya, karena lihat mungkin apa tokoh-tokoh di film masalah pembunuhan, kemudian dia umpamanya membunuh saudaranya, nauzubillah min dzalik, umpama saya umpamakan ini. Nah, dia usia TK membunuh saudaranya karena melihat di tokoh film itu. Nah, dia di hadapan Allah itu tidak ada hisaban karena belum balik. Bapak diri hatta yakburo, anak kecil sehingga dia itu besar, maksudnya balik. Orang yang tidur sehingga dia itu dulu waktu saya pas masa apa di pondok itu orang yang tidur sampai dia itu ingat gitu. Jadi mohon maaf, umpamanya ada ini dalam keadaan posisi tidur, tapi dia itu umpamanya mimpi, kemudian dia merangkul orang lain gitu. Tapi dalam keadaan tidur gitu dia itu merangkul perempuan lain atau siapa di situ, kemudian digauli, tapi tidak ingat dia gitu. Seolah-olah tidak sadar gitu, ngigo gitu, ngigonya seperti itu. Maka itu tidak dituliskan sebagai dosa. Tapi saya bertanya waktu itu, apa iya melakukan itu, masa merem terus gitu, masa tidak ingat terus gitu. Saya suka gitu waktu itu. Ya boleh jadi kalau umpamanya ngigonya lama, mustahil kata saya gitu. Itu udah pokoknya dalam keadaan tidur dia melakukan kesalahan dan itu dia tidak sadar, itu tidak tercatat dosa tersebut. Ya, ya betul. ini seperti orang mabuk ya Ustazah. Kalau kita habis naik bis itu kan mabuk gitu ya, atau mengigau ya, itu seperti ini juga tidak sah ya. Ketika istilahnya kalau itu tidak sadar ya, termasuk majnun di sini maksudnya Ya. tidak sadar seperti orang pingsan gitu kan, orang pingsan. Kalau dia mabuk kan masih sadar insya Allah, mabuk di kendaraan. Iya. Oh. Jadi kalau dia melakukan mabuk
seperti minum-minum keras, yang minum-minum kerasnya juga itu sudah dilarang dan itu merupakan haram gitu. Maka dulu kan pernah terjadi sebelum hukum minuman keras itu diharamkan, maka kata-katanya kan janganlah kalian melaksanakan sholat sebelum kalian itu sadar gitu. Nah, kalau waktu itu memang belum diharamkan. Tapi kalau sekarang ini diharamkan. Maka ketika orang itu, malah sekarang ini kalau dia mau melakukan dosa, baik itu membunuh orang atau apa saja, biasanya dia diawali dengan minum dulu gitu. Iya. Supaya idenya kuat, supaya ini dan itu. Jadi mau melakukan apa itu tidak seolah-olah tidak terasa. Gitu kalau sekarang ini. Wah, dosanya double-double. Ini yang maksud Majnun di sini itu orang yang memang dia itu stres gila kan tidak ingat dan dia tidak dicatat seandainya dia melakukan dosa apa saja. Kemudian orang yang pingsan pun dia meninggalkan sholat. Nah, di situ sebagian ulama mengatakan nggak perlu dikodok. Sebagian lagi perlu dikodok karena dia sudah sadar dan dia ingatnya gini, loh saya ini udah hari Jumat, padahal dia waktu pingsannya itu hari Rabu, berarti ada berapa sholat yang belum disolatin, maka sholat ketika dia ingat. Ada yang mengatakan seperti itu. Bro, lanjut kalau sudah paham. Ya, ada Uria ya. Ada Uria, ada Budian. Silakan. Bisakah Uria? Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. 1128 ya. Ya. Dari Imam Ibnu Husain radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah ditanya tentang orang yang bercerai, kemudian rujuk lagi tanpa menghadirkan saksi. Ia berkata, hadirkanlah saksi untuk mentalaknya dan merujuknya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud secara mauquf dan sanadnya sahih. Iya. Ya, mesti ada saksi. Di dalam Al-Quran ini dikatakan bahwa ketika menceraikan harus ada 2 orang saksi. Nanti ketika merujuk pun diadakan 2 orang saksi. Itu dilaksanakan di dalam Islam itu seperti itu. Harus ada saksi. Jadi harus, umpamanya dia itu di rumahnya, ya di rumah berdua itu, aku ceraikan kamu, maka didatangkan siapa tah orang tuanya ataupun siapanya gitu kan. Tapi di dalam keadaan mentalak satu, nggak perlu si istri itu diusir dari rumahnya. Maka boleh di situ dulu mungkin pisah ranjang atau bagaimana. Umpamanya mentalaknya pagi, nah itu kan disaksikan oleh saudaranya, dia sudah mentalak satu. Tapi dalam kurun iddah tersebut nggak perlu si istri itu diusir. Taunya malamnya itu baru tadi pagi diceraikan, malamnya itu ingin rujuk umpamanya. Maka dia rujuk pada malam itu disaksikan lagi oleh itu. Saya nggak jadi mentalak, maksudnya saya mau rujuk lagi gitu, disaksikan. Harus seperti itu, harus ada 2 saksi. Mentalak dan merujuk di istri. 2 saksi ya Ustazah? 2 orang saksi. Kalau umpamanya laki-laki tidak ada 1, berarti perempuan. Perempuan 2 toh, berarti kalau 2 orang saksi itu 2 laki-laki. Tapi kalau perempuan berarti 4 perempuan ya. Kalau perempuan 4. Tapi harus mencari dulu laki-laki, itu pun kalau tidak ada laki-laki. Kalau darurat. Iya. Lanjut. Berikutnya, Sus. Berikutnya ada Dr. Sinta, bisakah? Insya Allah bisa. Ya. 1129. Al-Baihaqi meriwayatkannya dengan lafaz bahwa Imran Ibnu Husain radhiyallahu an pernah ditanya tentang seseorang yang merujuk istrinya dan tidak menghadirkan saksi. Ia berkata itu tidak mengikuti sunnah. Hendaknya ia menghadirkan saksi sekarang. At-Tabrani menambahkan dalam suatu riwayat, dan hendaknya dia memohon ampunan kepada Allah. Ya.
Karena masalahnya itu ya dikatakan wajib itu, tertera di dalam Al-Quran. Monggo, dokter dia dibuka surat At-Tolak, dok. Surat At-Tolak ayat Atau 2. Tolak. At-Talaq. Surat ke-65 ya. Ya, surat Ini 65 ayat 2. lanjut, Dokter Sinta. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah Sorry. katakan itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ya, ini perintah. Jadi kalau mentalak atau merujuk tidak ada saksi, berarti dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Ustazah, Ya, biasanya orang mentalak itu kan dalam keadaan emosi, bertengkar. Nah, pada waktu itu kan kemungkinan besar mereka hanya berdua, tidak ada orang lain. Bagaimana ininya, jatuh talaknya itu tanpa saksi itu kan biasanya lagi bertengkar terus mengeluarkan kata-kata tolak. selama dia masih dalam iddah, ya sebaiknya kan udah menjatuhkan talak. Nah nanti di akhir yang mau rujuk itu dia ngomong gini, ya pokoknya aku tidak merujuk kamu, tapi aku akan melanjutkan talak ini. Maka itu harus didatangkan saksi yang pokoknya yang di situ nanti. Apakah dia akan melepaskan secara di Baik. PA ataupun dia ngomong kepada keluarganya dulu gitu. Tetap itu harus diadakan. Aku harus ada saksi. Terus bagaimana itu contohnya ada artis atau apa yang saya baca mentalak istrinya lewat WA. Ini apa ini? Oh enggak, Tunggu. lewat WA, tapi nanti dipersaksikan juga. Ini kan sebagai tanda bukti bahwa saya ini nih sudah ditalak, itu ke keluarganya. Nah, atau kepada siapa yang dijadikan saksi. Biasanya dari pihak keluarganya itu. Ini saya ini sudah ditalak, ini kata-kata ini. Jadi itu nanti orang menyaksikan, oh iya kamu ditolak, bahwa kamu ini bukan istrinya lagi gitu. Boleh seperti talak dan menikah lewat dari pihak walinya menikahkan lewat telepon boleh. Tapi tetap saksi harus ada. Ya. Ini Ustazah, ketika ini saya berandai-andai ya. Jadi ketika talaknya itu dilanjutkan, keluarganya banyak yang nggak setuju. Nah, itu bagaimana Ustazah? Ya, makanya kan di dalam surat An-Nisa itu kan kata-katanya begini, apabila ada perselisihan di antara suami istri, maka hendaklah mendatangkan penasehat dari pihak keluarga istri. Kalau dari pihak suami didatangkan yang menasehati dari pihak suami, maka antara dua penasehat tersebut itu berempukan di situ. Ini bagaimana, ayo kita selamatkan gitu supaya mereka tidak cerai. Ya dikasih nasihat istrinya, ya laki-lakinya pun tadi dikasih nasihat oleh keluarganya. Maka nanti perubahannya bagaimana gitu. Apakah dia akan tetap mencerai atau dia ingin kembali lagi bagaimana? Ya, harus ada dua belah pihak. Ada musyawarah ya Ustazah. Jadi tidak sepihak ya? Enggak. Ya, musyawarah ya Ustazah. Iya. Nah, itu di Islam seperti itu. Iya. Tapi kan realitanya ya yang terjadi di fenomena masa sekarang ini ya rata-rata nggak datang saksi gitu. Saksi itu kan akhir-akhirnya gitu. Saya udah dicerai gitu. Dan dicerai pun kadang-kadang nggak diurus gitu.
surat talaknya itu. Hmm. Akhirnya kalau nanti suami istri yang yang membayar itu ke pihak peradilan, berarti itu nanti kembalinya ke talak dulu akhirnya, karena si suami nggak mau ngurus. Talak kembalinya ke talak apa? Kalau istrinya yang ngurus? Ke talak hulu. Talak hulu. Iya. Apa Talak itu, hulu Ustaz? Si suami itu kan nggak mau menceraikan umpamanya, tapi sudah menjatuhkan talak, tapi nggak mau ngurus. Ini lama kok, akan saya urus sendiri, kata si istri itu. Ya, berarti itu si istri yang membiayai talaknya itu. Nah, kalau sudah si istri yang membiayai, berarti si suami nanti nggak boleh kembali ke si istri tersebut. Karena kembalikan mas kawinnya tadi kepada si suami lewat dia pembayaran pengurusan talak. Kalau dia mau membuat surat talaknya itu. Tapi kalau umpamanya dia tidak ada seperti ya talak siri kalau bahasa sekarang mungkin, tidak diurus talaknya itu. Ya nanti kalau nikah pun peradilan agama kamu duda apa janda gitu. Harus ada surat talak itu gitu kan, sudah diminta surat janda, surat itunya. Nanti kalau umpamanya tidak ada, maaf masa mau dusta ya, saya umpamanya dianggap gadis saja dia gitu aja. Ya walau alam kalau seperti itu monggo. Tunggu, Ustazah enggak paham. Jadi begini, kalau talak satu nih, terus sudah selesai masa idahnya, tapi suami tidak mengajukan rujuk, berarti kan harus pisah rumah. Ya. Harus pisah rumah itu harus ngurus surat ya? Ya. Kalau mau ngurus. Kalau nggak mau Ya. pun apa ya. Kalau mau ngurus itu, kalau mau misalnya setelah 1 tahun, terus kemudian mau rujuk lagi, tapi nggak ngurus surat. Waktu yang pertama itu nggak ngurus surat, mau Boleh. rujuk lagi, boleh ya? Nggak usah ya? Boleh, tapi syaratnya karena di luar idah, berarti harus ada nikah baru. Ada mas kawin lagi, ada ada wali lagi, ada saksi. Sebagaimana nikah awal. Kalau di luar idah. Udah. Tapi itu nggak perlu surat-surat nggak diurus lagi. Nggak perlu. Karena suaminya sama ya. Kan belum diurus. Nikah lagi, ya. Nah, cuman ya harus ada nikah baru. Kecuali kalau masa idah tadi, nggak perlu ada nikah baru, hanya kata-kata aja. Tapi ada saksi tadi 2. Di dalam surat itu dijelaskannya. Yang tidak memakai saksi berarti tidak mengikuti sunatullah, tidak mengikuti aturan Allah, dan dia harus mohon ampun, bertobat kepada Allah, dan hendaklah dia mendatangkan saksi. Kecuali kalau dia mau menikah, salah satunya mau menikah sama orang lain, itu baru ngurus surat cerainya ya. Ya, kalau dia mau mengatakan saya janda, saya duda. Tapi kalau umpamanya si perempuan itu tahu dia itu janda, si laki-lakinya tahu dia itu janda, kemudian dia nikah tanpa surat janda si perempuan pun, ya udah sudah berjalan nikah aja gitu. Kan itu tidak diketahui, tapi si laki-laki menerima keadaan bahwa dia sudah janda dan tidak memiliki surat, nggak masalah kalau seperti itu. Yang penting akad nanti harus jelas, mas kawin, akad. Iya. Terus tapi itu secara agama ya, tapi Ya. secara negara tetap harus diurus ya, karena kan suaminya baru ya. Ya, nah kalau suami barunya juga mengatakan gini, ya saya nikahin perempuan ini gitu kan, nggak usah ngomong perempuan saya janda, dimintain surat janda atau duda, nggak usah. Udah diem aja, pokoknya saya niat mau nikahin ini. Ya udah tinggal nikahnya nggak siri itu, nikahnya kan nikah di KUA. Jadi dia sebelumnya kan mengurus administrasinya, mempersiapkan foto dan sebagainya. Saya sudah nggak usah diurus yang surat cerainya itu, nggak masalah. Oh gitu. Iya. Baik, Ustazah. Ya, kalau
kalau calonnya itu janda gitu, atau kalau suaminya itu duda, nggak usah diomongin masalah janda dan duda. Pokoknya saya nikah dengan orang ini dengan mas kawin sekian, ini saksi, ini wali saya. Ya udah sah dong. Tinggal ini kan karena nikahnya itu kan di KUA kan udah pasti insya Allah kan diketahui oleh negara, udah tinggal bayar aja surat apa administrasinya udah beres. Ya. Baik. Ustaz, 11.30 ini sama ya Ustaz ya? Iya, lanjut. Bab baru. Ini ilak tadi ya. Sihar dan ila. Siapa Sus? Ada Dian. Oh, Dian. Oh, nyimak ya. Uria ya. Ya, Ya. ila ialah sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan menghauli istrinya. Jadi sudah dijelaskan ya sama Ustazah. Iya. Sihar ialah ucapan seorang suami kepada istrinya bahwa istrinya seperti punggung ibunya. Ucapan itu mengisyaratkan bahwa ia tidak akan berkumpul dengan istrinya. Perumpamaan. Tadi Kap- ila sudah jelas. Sekarang zihar. Zihar itu adalah si suami menyamakan istrinya dengan ibunya, itu nggak boleh, haram hukumnya. Loh kok kamu seperti istriku, kamu Seperti kamu ibu. ibumu gitu kan, ngomong kepada istrinya. Aku lihat dari belakang kok kamu persis ibuku, itu nggak boleh digauli. Nggak boleh digauli itu. Selama 4 bulan. Kalau dia mengatakan itu. Kecuali nanti kalau bayar kafarat. Tapi itu tidak menjatuhkan talak. Tapi tetap nanti masalahnya setelah 4 bulan itu dipisahkan nanti. Ya itu nanti terserah gitu ya. Cuman dibatasinya 4 bulan. Nggak boleh hubungan badan karena dia menyerupakan. Maka seorang laki-laki, seorang suami jangan sembarangan mengatakan, oh kamu persis ya ibuku gitu. Nggak boleh. Nggak boleh menyerupakan istrinya dengan ibunya. Itu nggak boleh digauli. Itu menyerupakan secara fisik ya, tapi kalau misalnya kamu kayak ibuku bawel gitu loh, misalnya ibunya tuh suka masehatin biar anak zaman sekarang kan ngomongnya bawel gitu. Kamu kok kayak ibuku bawel gitu, gimana? Sama, kan menyerupakan. Dia Yo itu pintar sama. sama. Pokoknya jangan ada kata-kata menyerupakan dengan ibu. Wih, serem ya. Ini banyak yang nggak tahu kayaknya. Oh iya, banyak yang nggak tahu tentang zihar ini. Dan istilahnya juga apa itu zihar, apa itu ilah. Tanya aja pemuda sekarang. Kamu tahu zihar kecuali orang yang betul-betul dia itu memahami agama. Ya, fenomenanya banyak yang nggak paham. Orang padahal ada orang yang kepingin mencari istri yang mirip ibunya. Mirip ibu. Kalau niatnya dia mirip sama ibunya, nggak masalah. Kan dia belum nikah. Loh, ibuku kok pintar, dia pintar masak, pintar ngaji, pintar ini, pintar itu umpamanya. Nah, saya inginlah cari model ibuku seperti ini. Kan itu niatnya seperti itu nggak masalah. Cuman begitu sudah jadi istri, jangan ada kata-kata kepada istri, kamu seperti ibumu itu. Kalau sudah dikuasai istri tersebut, nah, nggak boleh kata-kata kamu persis ibuku. Udah, zihar itu terjadi. Ustazah, pada saat menyampaikan seperti itu kan memang bisa dua konotasinya atau dua niatnya. Pertama memang karena dia bisa jadi kurang menyukai sehingga dia menyebutkan seperti bawelnya itu apalagi dengan nada emosi. Tapi bisa jadi karena sebagai kekaguman ke ibu sehingga makanya kepingin mendapatkan pasangan seperti ibunya. Nah, apakah tetap disampaikan seperti itu? Apakah itu tetap sama-sama
hukumnya seperti itu, tidak boleh menghauli istri selama 4 bulan. Iya, nggak boleh menggauli istri kalau dia sudah menyerupakan. Nah, tapi kalau sebelum dinikah niat, saya ini ingin cari seperti ibuku gitu, pandai ini pandai itu, paling tidak kan masaknya atau apanya gitu, pinter masak gitu kan. Nah, nanti kalau udah dijadikan sebagai istri jangan ada kata-kata menyerupakan istrinya. Kalau umpamanya bawel, dasar kamu ini bawel. Nah, nggak boleh. Ya cukup nggak apa-apa kalau seperti itu. Kamu itu mulutmu, harimaumu, apa gitu kan. Asal jangan diserupakan. Mulutmu itu sama dengan ibuku. Wah, itu berarti membenci. Ya udah membenci ibunya dan udah menyerupakan. Itu termasuk zihar. Monggo. Kalau ucapan istri ke suaminya bukan zihar ya? Enggak disebutkan. Kok seperti bapakku ya jarang-jarang kita yang menyerupakan. Jarang. Dan itu tidak terjadi. Rata-rata kan si suami ini penekan suami ke istri. Kalau bagaimana kalau umpamanya sekarang si istri tidak ada keterangan, saya tidak menemukan itu. Baik. Berikutnya, kafarat ialah denda yang harus dibayar seseorang karena melanggar perintah agama, misalnya melanggar sumpah dan sebagainya. Ini tadi juga sudah dijelaskan. Selanjutnya, 1131 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengilah istrinya dan mengharamkan berkumpul dengan mereka. Lalu beliau menghalalkan hal yang telah diharamkan dan menjadikan kafarat karena sumpah. Maksudnya gimana ini? Iya, Pernah mengilah istrinya, mengharamkan berkumpul dengan mereka. Lalu beliau menghalalkan hal yang telah diharamkan. Dan menjadikan kafarat karena sumpahnya. Waktu Rasulullah di sini ada dua konotasi juga. Yang pertama Rasulullah itu menggauli hamba sahayanya. Setelah menggauli hamba sahayanya di tempat salah satu istrinya. Nah, istrinya yang merdeka itu tidak setuju. Maka karena aku tidak ridho katanya kasurku dipakai untuk si jariyah tadi. Maka Rasulullah untuk menyenangkan hati istrinya, ya demi Allah dia haram untukku. Akhirnya diharamkan. Nah, Rasulullah sendiri seperti itu. Ada yang konotasi keduanya, ketika Rasulullah itu masuk ke suatu tempat istrinya yang merdeka, di rumah Sophia kalau nggak salah. Dihadiahin, maksudnya dijamu madu. Maka beliau lama di situ. Ya mohon maaf, Aisyah itu mungkin sangat teliti, itu karenanya ada kata itu dari Aisyah. Kok lama sekali ya di rumah itu gitu. Di dalam hadisnya begitu gitu redaksinya. Kok lama ya kalau di dia. Karena lama nggak setuju kan, nggak sebentar gitu. Maka ketika itu langsung Aisyah ngompori istri madunya yang lain. Nanti kalau Rasulullah ke rumah katakan bau apa ini gitu kan? Kok seperti minuman yang tidak itu maksudnya bau madu gitu kan? Tapi madunya yang tidak disukai gitu. Kok bau jadi padahal si istrinya itu tidak mencium baunya itu gitu. Cuman itu hanya rekayasa aja. Itu ada dua pendapat. Nah, setelah itu maka Rasulullah pun mengatakan, demi Allah aku haramkan katanya itu madu itu, jadi aku tidak minum madu lagi. Maka ditegur oleh Allah. Nah, di dalam surat apa itu ya? Di dalam surat Al-Mujadalah apa? Jadi ditegur, apakah kamu mengharamkan apa yang telah aku halalkan gitu. Maka setelah itu Rasulullah ditegur itu Rasulullah langsung membayar kiparatnya. Maka setelah Rasulullah membayar kiparat, madunya jadi halal lagi dan jariyahnya itu menjadi pasangan lagi yang bisa digauli lagi. Itu maknanya, Bu Ria. Monggo, ada yang belum jelas? Maka kiparatnya udah tadi saya jelaskan kan di surat Tolak ayat 2. Ayat 2. Ayat berapa ya tadi? 2.
Pokoknya bukan yang tadi kifarat itu, atau ubah ya. Iya. Ustazah, membayar kifarat ini tidak perlu saksi juga ya, Ustazah? Oh, kalau membayar kifarat ya nggak perlu saksi, cuma nanti objek yang mau dikasih itu kan kalau umpamanya makanan kan untuk orang miskin. Jadi kita ini nyari-nyari orang miskin sebanyak 10 orang. Oh ini miskin, kasihkan. Nah, tapi kalau umpamanya di situ ada hamba sahaya yang dimerdekakan pada zaman itu, yang memerdekakan hamba sahaya sudah sebagai kifarat. Kemudian dia ya puasa aja. Jadi itu niatnya kepada Allah, ya Allah saya mau membayar kifarat ini dengan 3 hari puasa. Sudah beres. Setelah itu menghalalkannya. Ya. Jadi untuk kita pelajaran seperti gini. Jenengan kira-kira, oh saya ini sakit kok makan cabai ini. Terus jenengan mengatakannya gini, demi Allah saya tidak akan makan cabai lagi. Udah itu nggak boleh dok seumur hidup. Kalau jenengan mengatakan itu. Nah, kalau jenengan mau makan cabai, bayar kifarat dulu seperti tadi. Tapi kan kalau kita, aduh ini sakit sekali kok, tadi makan sambal, udah saya nggak mau sambal lagi, nggak makan sambal lagi, tapi nggak pakai demi Allah, nggak apa-apa. Iya, ya Ustazah, makasih. Kalau belum mengerti orangnya itu anggapannya belum mengerti. Duh demi Allah, terus misalnya nih anak saya misalnya, terus saya yang dengar bilang, "Loh, jangan pakai demi Allah, biasa aja," kayak gitu. Itu boleh seketika itu langsung batal atau? Langsung batal. Karena kan tadi dokter sudah baca, Allah memaafkan kepada orang yang salah, nisyan gitu kan tadi kan? Foto dan nisyan. Innallaha wa doa an umati di hadis 1120. Iya. Orang yang lupa, orang yang gila, anak kecil. Bukan yang satunya lagi dok sebelumnya. Di hadis sebelumnya. 1120. Coba di 1120 itu kasih tanda. Iya. Dibaca itu. 1120 ya. Tunggu. Ini mengampuni umatku. Kalau dia salah. Dari kesalahan tidak disengaja. Tidak sengaja. Ini termasuk tidak disengaja, tidak tahu itu termasuk tidak disengaja ya? Iya. Karena dia nggak tahu ilmunya loh. Tak kira ngomong gini, ngomong demi Allah itu tak kira nggak ada sanksinya. Ya udah saya enggak. Maaf saya enggak. Ketika kita mendampingi hal itu, dikasih tahu, kamu jangan demi Allah loh ya, orang yang dikasih tahu, maka itu dimaafkan. Tapi ketika sudah dikasih tahu, dia ngomong demi Allah lagi, itu berlaku hukum yang kedua ya. Bayar kifarat, maksud saya. Oke. Sudah disampaikan oleh kita. Oh iya Ustazah, tadi kan bayar kifarat bisa dengan puasa. Nah, untuk puasanya itu apakah khusus untuk membayar kifarat atau bisa digabung dengan puasa sunnah? Enggak, itu wajib. Puasa bayar kifarat itu puasa wajib. Puasa wajib? Khusus. Nggak boleh digabung-gabung dengan sunnah. Pokoknya ini saya bayar kifarat. Udah, wajib itu. Jelas ya? Iya. Maksudnya itu mungkin Ustazah, jadi mumpung Senin Kemis gitu ya, ditobrokno di Seninnya. Kalau mau bertepatan dengan Senin gitu, boleh gitu kan, tapi tetap kifarat. Kifarat. Saya bayar kifarat ya puasa Ayyamul Bid, yang nggak usah seperti itu. Kalau umpamanya ini pas Ayyamul Bid, oh iya Ayyamul Bid ini ya udah saya mau bayar kifarat, udah pas bertepatan dengan Ayyamul Bid nggak masalah. Jangan ada kata-kata ya saya mau Ayyamul Bid, ya saya mau itu.
Ya itu karena wajib dari. Walau alam ya Allah yang menerima Iya. Tapi itu. ini berarti kalau wajib seperti itu ya memang harus Harus dilaksanakan. iya harus diutamakan, dilaksanakan Ah, dan diutamakan. ya. Jelas ya, Dok. Jelas ya, Bu Ria. Ya, jelas. Lanjut. Monggo Bu Susi siapa? Lanjut dia ya. Aku Ya. dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, jika telah lewat masa 4 bulan, berhentilah orang yang bersumpah ilah hingga ia mentalaknya. Dan talak itu tidak akan jatuh sebelum ia sendiri yang mentalaknya. Oh, jadi kalau Zihar orangnya tadi saya salah membatasi zihar 4 bulan, bukan zihar yang 4 bulan, ilah. Jadi ilah bukan zihar yang 4 bulan. Nanti zihar ada aturannya. ah, Kata. jadi maksudnya ilah itu maksimalnya itu yang 4 bulan itu ya, Nah, iya, 4 bulan itu. tidak Jadi bisa lebih. ketika dia mengilah, tidak jatuh talak. Nanti setelah 4 bulan dia masih tidak menggauli istrinya, ya di situ harus bertindak dari pihak PA gitu kan, kalau dia mengajukan, dan nggak boleh diam si perempuan itu. Oh ini udah 4 bulan saya nggak ada kata-kata dia itu rujuk dan nggak ada kata-kata dia untuk mentalak aku, maka boleh jadi di situ siapa yang mau mengajukan, apakah dia itu. Jadi si perempuan boleh menuntut gini, ini sudah 4 bulan loh ya Anda mengilah itu. Terus sampai 4 bulan ini kok Anda nggak ada keputusan, apakah aku ini mau dicerai apa dilanjutkan gitu. Nah itu harus diminta, dituntut di situ. Ya itu. Kalau terus berkelanjutan Ustazah, maksudnya si istri sendiri juga jadi males gitu. Jadi males, ya sudahlah, lanjut ya, wong saya sendiri juga males gitu. Terus Jadi diem-dieman gitu, ndak itu ndak boleh ya, harus ada omongannya ya. maksudnya malas di situ maksudnya tidak dicuekin gitu ya, perempuan tidak nuntut, laki-laki pun tidak membereskan gitu ya. Tidak Iya, selesaikan. Oh ya iya. itu tidak aturan Allah. Jadi apakah mau tak? Jadi nanti kalau si istrinya mau nikah, bingung dia. Masalahnya mau nikah saya belum dicerai. Kalau saya dikatakan menjadi istri kok nggak ada nafkah lahir batin gitu. Ya, itu bahayanya. Dan si laki-laki mendiamkan itu namanya suatu kezoliman di situ. Udah dinafkahi. Nggak boleh itu. Dosa sebesar. Ya harus ada keputusan. Cuman biasanya laki-laki saking jengkelnya kepada perempuan, tapi dia masih seneng, nggak mau si perempuannya itu nikah dengan orang lain. Akhirnya dibiarkan, tidak dicerai, tidak dinafkahi, tidak dinafkahi karena dia itu benci, tapi orang lain kalau si mantan istrinya dinikahin nggak boleh gitu. Jadi akhirnya digantung gitu kan. Oh, itu nggak boleh, suatu kezoliman itu. Nah si perempuan yang dijadikan seperti itu jangan mau, ya langsung aja diurus ke pengadilan oleh dia yang membayar, itu namanya talak hulu. Maka ketika talak hulu itu si suami tidak bisa rujuk, jadi tidak bisa rujuk karena itu yang membayar itu adalah si istri. Jadi dianggap sama dengan talak talaknya. Jadi maksudnya tidak ada rujuk, tapi dia nanti kalau rujuk itu harus nikah gitu. Sama dengan talak 3. Kalau talak 3 itu kan harus diselingi oleh laki-laki lain kan. Kalau ini nggak perlu diselingi, tapi nggak bisa rujuk si laki-laki. Nah, nggak bisa rujuk lah, nggak nikah lah. Nggak bisa rujuk itu, nggak bisa rujuk aku rujuk kamu, nggak bisa ada kata-kata gitu. Jadi merujuknya itu dengan cara nikah baru, Dok. Oh, Kayak gitu. oh, Kita ulang. Apa namanya? Ya udah nikah baru, udah. Memperbaharui pernikahan. Itu pun tergantung istrinya mau enggak gitu ya. Ya, tergantung istri mau atau enggak. Iya. Tapi yang tadi udah tolak dulu ya
Mungkin si istri punya pilihan daripada aku dikuasai oleh laki-laki semacam ini. Nah, ya mohonlah kepada Allah. Gak lain Allah. Allah yang paham agama. Lanjut, Baik. Dok. Berikutnya saya ya, 100 Sama ini. sama ya. Ya, lanjut. Lanjut. Nih. Nih 1134 Sus. 1134 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, masa ilaknya orang jahiliyah ialah setahun dan 2 tahun. Lalu Allah menentukan masanya menjadi 4 bulan. Apabila kurang dari 4 bulan maka tidak termasuk ilak. Oh, ilak tadi itu yang mengharamkan ya Ustazah. Jadi kalau sebelum 4 bulan itu harus bayar kifarat ya? Tergantung dia janjinya berapa. Demi Allah saya tidak Oh, menguli Anda selama 2 minggu. Tapi ternyata baru juga 3 hari, 3 malam kok sudah ingin menggauli istri gitu. Ada kepada istrinya. Nggak boleh langsung dia mendatangi istrinya. Kan tadi janjinya 2 minggu. 2 minggu. Ya, ya. Itu bayar kifarat ya Ustazah? Salah satu yang 3 tadi kifaratnya itu. Nah, kalau dia sudah bayar itu baru silahkan. Padahal kan belum 2 minggu, karena itu melanggar. Tapi nanti kalau dia mau sabar 2 minggu ditunggu, setelah 2 minggu, ya udah kembali ke istrinya. Itu tidak, dengan adanya ilah tersebut tidak ada tidak jatuh talak gitu. Talak, oh iya, iya. Ini maksudnya kalau 4 bulan, dari 4 bulan, kurang dari 4 bulan tidak termasuk ilah itu kok terbalik Ustazah? Nantinya gini, apakah dia itu mau setelah 4 bulan ditunggu 4 bulan gitu. Atau rujuk, maksudnya mau melanjutkan nikah atau dia mau melepaskan istrinya itu, ditunggu seperti itu. Oh iya, iya. Saya sabar di dalam penantian 4 bulan. Apakah suami saya ini dia itu mau baik-baikan lagi dengan saya atau dia mau menceraikan saya. Itu batasannya itu. Lanjut. Baik, ya sudah. Lanjut. Siapa Sus? Dirimu. Aku. Ya. Dari dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang menzihar istrinya. Kemudian ia menggaulinya. Ia menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sungguh aku telah bersetubuh dengannya sebelum membayar kafarat." Beliau bersabda, "Jangan kamu mendekatinya hingga kamu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu." Iya. Ya ini tadi ya, saja. Jadi ya. Coba dibuka di surat Al-Mujadalah dulu, Dok. Surat Al-Mujadalah. ayat berapa Ustazah? Ayatnya 1 sampai 4 coba. Mujadalah. Mudah-mudahan saya kasih. 1 sampai 4. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu, Muhammad, tentang suaminya, dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ya, jadi Orang-orang yang ketika menjihar ya, Allah mengetahui gitu. Walaupun dia kan suami istri di rumahnya, kemudian dia mengatakan loh seperti ibuku gitu kan.
Kamu betul-betul Allah mengetahui, walaupun orang lain tidak mendengar, tapi Allah mengetahui. Nah, hal seperti itu hukumnya bagaimana? Lanjut nomor 2-nya. Orang-orang yang mentihar istrinya di antara kamu menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ya, itu suatu kedustaan loh kayak ibumu. Jadi nggak boleh sama sekali si suami menyerupakan istrinya dengan ibunya. Karena masalahnya apa? Dia kepada ibunya kan nggak boleh menikahin ibunya. Jadi kalau dia itu menyerupakan ibunya, sama dengan dia itu nggak boleh menggauli istrinya. Lanjut. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan. Maka mereka wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Nah, umpamanya, loh, kamu seperti ibuku. Nah, dia dalam Islam nggak boleh. Satu, harus membayar kifarat dulu. Batasannya mohon maaf dok, batasannya kan tidak terbatas gitu sebelum dia menggauli aja. Tapi kalau ilah tadi yang 4 bulan itu saya ke ilah bukan ke zihar. Saya tadi yang pertama salah mengucapkan. Jadi batasan ilah itu 4 bulan. Kalau umpamanya zihar itu sebelum dia itu bersenggama dengan istrinya. Setelah dia mengucapkan menyerupakan istrinya dengan ibunya, maka dia harus memerdekakan dulu. Umpamanya saya belum punya untuk memerdekakannya, ya nunggu umpamanya dia kerja dulu untuk memerdekakannya itu. Tapi tetap sebelum itu jangan digauli dulu, memerdekakan hamba sahaya. Nah di nomor 4-nya untuk alternatif dari memerdekakan apa? Lanjut. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba saya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Berat ya. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Nah ini jadi wajib itu. Tapi yang mudah kayaknya bikin kotak 60 kotak ya dok? Iya, daripada puasa 2 bulan. Daripada dia sabar 2 bulan. Sedangkan masalahnya sekarang ini kan nggak ada cahaya. Jadi kotak kita hitung apa yang sederhana kan mungkin ada yang 20.000 gitu kan, atau 25 gitu ya. Sudah dikalikan 60, silahkan dihitung ya insya Allah. Dan kalau dia tidak melakukan kifarat tadi di dalam masalah zihar, Allah akan menyiksa kepada dia itu dengan siksa yang sangat pedih, masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, mau masuk neraka atau mau membayar 60 kotak, pilih itu aja. Benar-benar ini hukum Allah itu tegak nantinya. Jelas. Baik, ya. Mau lanjut satu lagi ini soalnya selesai babnya ya. Babnya selesai. Oke. Oh iya. 11.36 itu ya. Gak apa-apa lambat. Tadi juga lambat. Iya. Siapa Yesus? Dia lagi ya, terusin aja. Oke. Dari Salamah bin Sahar radhiyallahu anha, dia berkata, bulan Ramadan datang dan aku takut. Loh, Salamah itu laki ya? Laki-laki loh dok, ya saya mau negur itu nanti terakhirnya itu. Iya, laki. Iya, bulan Ramadan datang, radhiyallahu anhu. Bulan Ramadan datang dan aku takut bercampur dengan istriku, maka aku menziharnya. Namun pada suatu malam tersingkaplah bagian tubuhnya di depanku, lalu aku menggaulinya. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku, merdekakanlah seorang budak. Aku berkata, aku tidak memiliki kecuali seorang budakku. Kemudian beliau bersabda, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Aku berkata, bukankah aku terkena denda ini hanya karena berpuasa? Beliau bersabda, belilah makan 1
arak, 15 kurma kepada 60 orang miskin. Oh ya sama. Sama dengan tadi ya. Tapi kalau ini kan dia nggak tahu tadi dok, nggak tahu kiparatnya kan, begitu menyingkap langsung digauli, padahal dia sudah menzihar gitu. Kabar sama dengan yang tadi dokter demi Allah gitu kan, padahal dia nggak tahu. Maka kata Rasulullah harus kiparat dilaksanakan. Jadi dikasih tahu, terus dilaksanakan kiparatnya. Iya. Jelas? Iya, Ustaz. Jelas, Ustaz. Ya, sampai di sini alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala bagi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama.